Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Imron pribadi. Tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Tapi hari ini ada spesial. Spesialnya adalah tentang Oppo. Belakangan ini beberapa hari ini terakhir, ya tepatnya tanggal berapa ya? Tanggal 1. Tanggal 1 April 2023 telah dilantiklah pengurus Oppo Jember. Dan di sini ada ketua Oppo, yaitu Kiai Haji Imam Bukhari, sekretaris Sekjen Oppo. Ya, kalau ketuanya Sekda ya. Jadi Oppo itu adalah sinergitas sebuah organisasi antara pemerintah dengan swasta, yaitu pondok pesantren. Di sini ketuanya adalah Sekda dan operasional yang menjalankan kegiatan untuk ke pesantrennya itu akan dikendalikan oleh Sekjen. Ya. Dalam hal ini kalau di Jember Sekjennya Kiai Imam Bukhari. Nah, ini ada yang menarik dalam momen hari ini. Ini ada kepala PLT kepala UPT PLK Jember. Nah, jadi apa PLT kepala UPT PLK Jember. PLT. Masih PLT Pak ya? PLT masih PLT. Jadi PLT Kepala UPT BLK Jember, ya. Bapak Bahtiar. Ya, ini menarik sekali bincang-bincang bagaimana sinergitas kerjasama antara BLK. Nah, kalau bicara BLK, ya tentu kita bicara foundation entrepreneur. Ini akan sinergi dengan pondok pesantren yang ada di Jember. Menurut data di pesantren dari data RMI itu pesantren di Jember ada 600 lebih. Bagaimana menggali potensi 600 ini sehingga bisa bekerja sama dengan Oppo dan Oppo mampu mewarnai tentang santripreneur, tentang pondok pesantrenpreneur, yang terpenting adalah socialpreneur. Nah, ini penting sekali. Hari ini tentunya untuk menjalin kemitraan atau mewujudkan visi misi daripada Oppo Jember ini memerlukan banyak sekali dari instansi, dari lembaga, pemerintah, swasta, dan bahkan individu, para profesional, kampus, dan stakeholder yang ada. Jadi sangat dibutuhkan. Hari ini spesial Oppo Jember. Di awal gebrakan pertama kita mencoba dengan BLK, ya, ini mumpung ada ketuanya, ini ngobrol-ngobrol santai Pak Fatir ya. Oke, siap. Nah, ini monggo Pak Fatir bisa dikenalkan dari BLK dan mungkin semoga banyak hal program-program dari BLK yang bisa dikerjasamakan dengan pondok pesantren yang ada di Jember. Saya yakin ini menarik untuk digali. Monggo Pak Fatir. Ya. Jadi terima kasih. Jadi ini pertemuan yang luar biasa. Sebelum bertemu dengan beliau-beliaunya di tempat kami di UPT BLK Jember, jadi ada dari waktu itu masih calon pengurus ya, calon pengurus Oppo Kabupaten Jember, calon pengurus karena pada tanggal 1 kemarin baru dilantik oleh Bupati Jember. Jadi kami sempat berbincang-bincang bagaimana kiranya di pondok pesantren itu bisa dikembangkan suatu program pelatihan. Kira-kira nanti ke depan bagaimana program pelatihan itu bisa dikembangkan, kita mendidik para santriwan, santriwati di sana, dididik kemudian dilatih keterampilan apa yang kira-kira nanti bisa dikembangkan. Jadi dikembangkan dalam rangka untuk kepentingan daripada khususnya santriwan, santriwati. Arahnya nantinya bisa ada kemandirian, ada wirausaha mandiri. Tujuannya untuk peningkatan ekonomi juga, jadi itu. Jadi kami dari UPT BLK Jember yang merupakan UPT dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, kami salah satunya dari 16 UPT, wilayah kami ada di 4 kabupaten, jadi Jember, Bondowoso, Banyuwangi, dan Lumajang. Jadi berkaitan dengan Oppo, jadi berkaitan dengan Oppo, harapan kami ke depan ada salah satu program pelatihan yang akan kita awali dengan kepengurusan Oppo Kabupaten Jember. Rencana mungkin ada salah satu lokasi di pondok pesantren, mungkin nanti ada pelatihan yang akan kita laksanakan di pondok pesantren tersebut. Kejurannya mungkin sangat dibutuhkan untuk masyarakat karena kita lihat potensi di sana, di sekitar pondok pesantren nanti akan dibangun
lokasi wisata ya. Kemudian di samping lokasi wisata nanti ada apa lagi tadi itu? Farm. Ada farm, ya, ada farm. Jadi sepertinya hasil program pelatihan yang ada di pondok pesantren di desa Tugusari. di desa Tugusari itu nanti bisa dimanfaatkan oleh santriwan santriwati ataupun pemuda di sekitar sini, bisa digunakan untuk usaha pengembangan desa, potensi di desa tersebut. Jadi nanti pelatihannya di kejuruan processing, subkejuruannya pembuatan roti dan kue. Jadi kalau memang nantinya di wisata tersebut dibuka, nanti pemuda-pemudi ataupun santriwan-santriwati lagi bisa mengadakan kegiatan usaha produktif mungkin sementara itu. Terus pelatihan ini menarik sekali ya. Jadi program pelatihan processing pembuatan roti dan kue, Pak ya? Iya. Roti dan kue. Jadi targetingnya para santri, dan ini dilakukan berapa hari, Pak? Untuk pelatihannya lebih kurang 30 hari. Jadi kalau 30 hari itu full, Pak ya? 30 hari full. Jadi satu hari itu sekitar lebih kurang 6 jam. Satu hari 6 jam. Semua fasilitasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Jadi semua fasilitasi sudah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi mulai dari ATK, kemudian dari modul, kemudian seragam, termasuk konsumsi dan transport, semuanya kita siapkan semua lah. Jadi yang penting ada niatan para santriwan santriwati maupun pemuda di sekitar pondok pesantren siap mengikuti pelatihan yang ada di pondok pesantren, kemudian nantinya ke depan bisa mengembangkan produktivitasnya. Seperti itu. Ya, jadi oke, sahabat santri, khususnya teman-teman pesantren yang tergabung dalam OPOP, walaupun yang belum tergabung nanti bisa bergabung. Ini menarik sekali bahwa sinergitas BLK ini sudah mensupport adanya pelatihan processing pembuatan roti dan kue. Ini akan dibina dan semuanya gratis. Ini menarik sekali. Nah, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang lebih lanjut, karena ini menarik tentang program ini. Nah, ini pengasuh Pondok Ihya Sunnah dan sekaligus Sekjen OPOP Jember setelah dilantik kisi-kisinya untuk menghadapi program-program yang akan digebiar untuk OPOP ini, baik jangka pendek, jangka panjangnya, bisa diceritakan, yaitu terutama terkait sama program sinergitas dengan BLK ini. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama soal OPOP, apa itu OPOP? OPOP itu sebenarnya lebih lengkapnya adalah Ekotrend OPOP, ekonomi masyarakat berbasis pesantren. Salah satu lembaga yang mengakar di masyarakat adalah pondok pesantren, yang selama ini sudah banyak menghasilkan sumber daya manusia dalam hal agama, dalam hal pendidikan. Jadi output dari pesantren itu rata-rata mereka sangat fasih dengan soal urusan agama, tetapi yang menjadi kekhawatiran kita ini para santri dan alumni pesantren itu kebanyakan adalah mereka yang sedikit melemah dalam hal ekonomi. Nah, oleh karena itu OPOP saat ini hadir dengan programnya Ibu Gubernur kita, Ibu Hovifah Indar Parawansa, kemudian di breakdown ke masing-masing kabupaten kota, dan di Jember alhamdulillah tanggal 1 April kemarin sudah dikukuhkan oleh Bupati Jember. Saya kebetulan menjadi salah satu sekjen, dan insya Allah dengan terjadinya pelantikan itu kita akan segera membuat program nyata real di pesantren-pesantren, sehingga pesantren yang selama ini dikenal hanya sebagai tempat pusat kajian keilmuan agama, umum, sosial, dan dakwah, tapi ke depan bagaimana di pesantren juga ada menjadi tempat pertumbuhan, pusat pertumbuhan ekonomi keumatan. Nah, sebagaimana yang sudah saya lakukan di pondok pesantren ini, Ihya Sunnah Al Hasani ini, ada 3 pilar pesantren. Jadi pertama adalah pesantren sebagai pusat kajian keilmuan agama, umum, sosial, dan dakwah. Kemudian yang kedua adalah pesantren sebagai pusat pertumbuhan ekonomi keumatan sejak kami berdiri bersama Bikla Kopi. Kemudian kami menghargai produk masyarakat itu 3.000 lebih mahal. Maksud saya menghargai produk lebih mahal itu agar terjadi produktivitas, peningkatan pendapatan masyarakat. Kemudian yang kedua, mengedukasi masyarakat agar menghargai produknya sendiri.
Yang ketiga, bagaimana terjadi balance harga. Jujur sampai hari ini harga komoditas petani di masyarakat itu yang menghargai bukan petaninya, bukan kita, tetapi adalah para tengkulak dan pelaku-pelaku usaha. Nah, dengan hadirnya Bika, alhamdulillah hari ini sudah mampu mengantarkan harga yang sedikit lebih bagus, bisa mencapai 30 lebih per kilogram. Nah, ini salah satu hal nyata yang sudah kami lakukan. Nah, OPOP itu sendiri pertama adalah ada 3 pilar juga. Jadi pertama, pesantrenpreneur. Bagaimana di pesantren itu tidak saja menjadi pusat kajian keilmuan tadi, tetapi juga bagaimana di pesantren juga melatih para santrinya dan alumninya, mendorong agar mereka memiliki jiwa entrepreneur, jiwa kewirausahaan. Kemudian yang kedua, pilar keduanya adalah santripreneur. Jadi santri di pesantren tidak hanya fokus belajar soal pendidikan umum dan agama semata-mata, tetapi mereka dilatih memiliki jiwa entrepreneur, dilatih membuat satu produk lah minimal yang bisa dikawal dan mampu meningkatkan produktivitas dari masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah sosiopreneur. Bukan cuma pesantrennya, bukan cuma santrinya, tetapi alumni pesantren yang notabene saat ini adalah masih bisa dikatakan terbelakang. Ini tidak terbelakang lagi. Jujur, dari 80% atau bahkan 90% dari pelaku kejahatan di masyarakat, setelah mereka ditanya adalah mereka itu pernah nyantri, pernah di pesantren. Nah, kenapa kemudian mereka itu lebih nekat berbuat kriminal? Karena mereka terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Nah, oleh karena itu, agar kebutuhan dunia dan akhirat itu terpenuhi, maka lahirlah program Ibu Gubernur ini yang kemudian didukung, disupport penuh oleh Bupati Jember, One Pesantren One Product. Ekonomi masyarakat berbasis pesantren, OPOP Kabupaten Jember. Mudah-mudahan hadirnya OPOP semakin memantaskan pesantren menjadi lembaga yang dipilih oleh para orang tua untuk memondokkan anak, sehingga tidak khawatir lagi setelah menjadi alumni di pesantren mereka terbelakang dalam hal ekonomi. Hari ini kami sebagai pengurus OPOP di Jember berterima kasih kepada Bapak Bakhtiar dan tim dari BLK yang sudah siap support sepenuhnya untuk memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan kepada pondok pesantren. Kalau insya Allah Kamis pekan ini kita akan buka untuk 16 orang atau sama dengan satu kelompok balai dilatih untuk memiliki jiwa entrepreneur. Nanti kita akan coba kembangkan minimal ada 5 kawasan Jember Timur berbasis pesantren, kawasan Jember Selatan, Jember Barat, Jember Utara, dan Jember Tengah. Harapan kami sebagai pengurus OPOP ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu sementara. Wah, ini semakin menarik sekali, sahabat channel vlog Marifat Bisnis. Kita ikuti terus iklan dari Kopi Bika. Hadir dengan varian kopi jantan original dan kopi rempah Nusantara. Terbuat dari biji kopi robusta lanang pilihan sehingga berkhasiat meningkatkan vitalitas. Dicampur dengan rempah-rempah Nusantara, efektif membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh Anda. Kopi Bikla diolah secara higienis sehingga menciptakan aroma dan rasa yang istimewa. Kopi Bikla, kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia. Oke, kita telah menyimak iklan Kopi Bikla. Nah, ini menarik sekali diskusi pada hari ini. Wah, ini vlog yang menurut saya sangat sangat perlu Anda ikuti terus sampai habis. Jangan lupa klik dan subscribe channel vlog Marifat Bisnis. Nah, ini diskusi bahwa OPOP setelah dilantik sudah memiliki gerakan program sinergitas dengan BLK pelatihan. Nah, nanti akan kita gali terus bagaimana proses pelatihan itu, pola rekrutmennya dari teman-teman santri
terutama yang tergabung di OPOP atau yang belum. Nah, ini mekanismenya, boleh pendaftarannya bagaimana, dan seterusnya akan kita nanti bincang-bincang langsung dengan Bapak Bahtiar. Nah, Ya, betul. ini menarik sekali karena program OPOP baru dilantik, dan kemudian untuk mewujudkan one product, one pesantren, satu pesantren memiliki satu produk, maka pelatihan processing dan produksi proses roti dan kue, Pak ya? Iya, roti dan Roti dan kue ini menarik sekali karena ini tentu bukan kacang-kacang, tapi profesionalitas mentoring tentu sudah standar pabrikan, sudah mentoringnya pasti ini profesional, kalau tidak ikut rugi para teman-teman OPOP yang ada di Jember. Karena satu pesantren minimal memiliki satu produk, ini adalah kesempatan untuk bergabung dengan pelatihan ini dengan OPOP. Nah, saya akan bincang-bincang lagi dengan Bapak Bahtiar yang memiliki program menarik ini. Sebelumnya terima kasih Pak Bahtiar bahwa OPOP telah disupport satu program, baru dilantik 1 hari langsung dikasih program ini. Syukur alhamdulillah. Ini menurut saya sebuah prospek yang bagus. Nah, ini kira-kira proses rekrutmen, Pak. Kira-kira yang dibutuhkan berapa? Proses rekrutmennya nanti bagaimana kira-kira, Pak? Kalau di UPT BLK Jember ya, jadi kita ada namanya program pelatihan institusional. Jadi program pelatihan institusional itu program pelatihan yang dilaksanakan di dalam BLK dengan semua sarana dan prasarana di dalam BLK. Jadi prosesnya, jadi kita punya program, kita umumkan ke masyarakat melalui banyak media. Jadi kita ada media web, kita punya web, kemudian kita punya Instagram, kita punya Facebook. Jadi siapapun yang menginginkan program yang sesuai dengan yang kita umumkan, itu bisa langsung mendaftar melalui digital, melalui online. Di website BLK, Pak ya? Di website BLK. BLK Jember ya? Di BLK Ada itu, Jember. Pak? Namanya ada, apa website ada. UPT BLK Jember. www.uptblk Jember. Ya sudah. .com atau .id? .com ya? Ya, .com. Oke. Ya. Jadi ingat websitenya www.uptblkjember.com. Ingat ya, jangan lupa di. Monggo lanjut, Pak. Jadi pelatihan institusional itu, jadi kita punya program, masyarakat menginginkan mendaftar melalui digital, melalui online, dengan persyaratan-persyaratan yang bisa diupload di sana. Persyaratannya ya cukup mudah saja, jadi tidak semuanya kita permudah, semua kita permudah. Hanya fotokopi ijazah dan fotokopi KTP, cukup satu lembar. Kemudian pas foto nanti bisa diberikan waktu kita bertemu di BLK, waktu seleksi. Jadi fotonya waktu diserahkan waktu seleksi itu bisa. Jadi silakan mendaftar, masyarakat menginginkan mendaftar di sana. Kemudian kita ada proses tesnya. Proses Ada tes untuk tes tulis dan tes wawancara. Jadi ada tes tulis, tes wawancara. Pendaftar di Jember itu luar biasa. Jadi kalau tidak kita batasi per kejuruan, jadi per kejuruan itu bisa sampai 50 sampai 100. Ada beberapa kejuruan yang sangat favorit sekali, itu pendaftarnya bisa sampai 150. Tapi kita menjaring dari perkejuruan itu, kita menjaring 16 orang. jadi ini dibatasi 16 orang, Pak? 16 orang. Jadi Di 16 tahap orang. awal ini ya? Ya, jadi 16 orang. Jadi kita ada tes tulis, tes wawancara. Jadi seperti itu. Kemudian setelah kita evaluasi, kita tentukan, kita pilih 16 orang yang betul-betul siap gitu program, kemudian siap mengembangkan, dalam artian bisa mengembangkan itu bisa siap ditempatkan di industri, kemudian siap berwirausaha mandiri. Jadi itu. Kemudian yang kedua ada pelatihan namanya pelatihan non institusional, pelatihan mobil training unit. Jadi pelatihan mobil training unit itu pelatihan yang dilaksanakan di luar BLK dengan sarana dan prasarana kita bawa ke lokasi pelatihan. Pelatihan, Pak ya? Jadi dasar daripada pelatihan mobil training unit itu pelatihan yang dasarnya daripada usulan masyarakat. Jadi usulan masyarakat itu dari Pokmas, dari kelompok masyarakat, dari pondok pesantren. Itu mobil BLK keliling, Pak ya? Mobil keliling. Di seluruh kecamatan di Jember ini? Bukan hanya di seluruh kecamatan, tapi kemudian di 4 wilayah itu ya? 4 kabupaten. Presiden Besuki ya? Iya, bukan di 4 kabupaten itu hanya meliputi Bondowoso, kemudian Banyuwangi, Jember dan Lumajang. Iya. Jadi wilayah kerja kita itu di 4 kabupaten. Jadi dasar daripada pelatihan non institusional itu daripada usulan masyarakat. Tadi saya sampaikan itu usulan masyarakat bisa dari kelompok masyarakat, kemudian dari pondok pesantren, dari yayasan-yayasan, dari desa, dari kecamatan, kelompok-kelompok PKK, Karang Taruna, silakan mengajukan program ke tempat kami. Jadi membuat suatu usulan,
bahwa di tempat tersebut membutuhkan pelatihan kejuruan apa sesuai dengan potensi di wilayah masing-masing. Program kita ada, kemudian kita lihat usulan masyarakat, kita sesuaikan dengan usulan masyarakat, kita ada proses survei. Jadi ada proses survei, kita sejauh mana lokasi tersebut tetap membutuhkan program daripada pelatihan. Bisa jadi mungkin baru kita realisasi dalam waktu beberapa lama, ada perubahan, ketidaksiapan peserta dan lain-lain. Jadi kita memastikan bahwa lokasi tersebut siap dilaksanakan program pelatihan. Kemudian yang kedua, kita ada proses rekrutmen. Jadi kita ada proses rekrutmen, kita bertemu dengan calon-calon peserta sejumlah 16, sejauh mana kesiapan daripada 16 orang itu untuk mengikuti program pelatihan di tempat kita. Kemudian setelah proses rekrutmen ada persiapan pembukaan, kemudian pembukaan selanjutnya proses pelatihan sudah bisa berjalan. Proses pelatihan berjalan, ada evaluasi, kemudian baru selesai. Selesai harapan kita, biasanya kalau pelatihan non institusional itu harapan kita itu ada wirausaha mandiri, jadi dibentuk kelompok usaha mandiri. Jadi harapan kita ada kemandirian. Seperti yang rencana ke depan kita laksanakan di pondok pesantren bersama OPOP. Bersama OPOP. Jadi kita sinergi. Jadi UPT BLK Jember bersinergi dengan OPOP Kabupaten Jember. Harapan ke depan nanti ada salah satu pondok pesantren yang sudah kita latih, salah satu program pelatihan dan bisa mengembangkan ekonomi masyarakat. Jadi seperti itu. Oke. Jadi para dulur-dulur, para sahabat OPOP, nah ini menarik sekali tentang OPOP sudah difasilitasi bermitra bersinergi salah satunya dengan BLK. Ini pelatihan yang langsung akan mencetak santripreneur, pesantrenpreneur, dan socialpreneur. Wah, ini menarik. Maka kesempatan satu pesantren satu produk menurut saya sangat mudah untuk dicapai. Salah satunya ikuti pelatihan ini. Nanti sebelum diakhiri, saya akan bincang dulu dengan Kiai Bukhari sebagai sekjen untuk menyikapi pelatihan-pelatihan ini, Kiai. Bagaimana dengan pesantren-pesantren anggota OPOP atau yang belum anggota OPOP ya, yang belum tergabung terutama karena ini masih baru. Nah, kira-kira mekanisme untuk pelatihan-pelatihan bagaimana agar pesantren itu memiliki benar-benar satu pesantren satu produk. Ya. Nah, ini targetingnya, Kiai. Bagaimana, Kiai? Ya memang memiliki produk itu sebenarnya tidak mudah. Iya. Ini yang menjadi berat bagi kawan-kawan di pesantren karena memang tidak mau memulai dan tidak tahu produk apa yang mau saya buat seperti itu. Sebenarnya dengan berbasis sumber daya alam di sekitar pesantren tidak sulit untuk membuat produk. Nah, di sini mungkin bersinergi dengan Balai Latihan Kerja UPT, Balai Latihan Kerja BLK Jember, insya Allah kita akan memberikan wawasan produk apa yang kira-kira mampu dibutuhkan, mampu dijual di pasar dan dibutuhkan oleh pasar. Nah, ini yang nanti kita akan coba. Terus kemudian mekanismenya tentu saja kita akan membuat pelatihan-pelatihan itu di 5 titik setidaknya. Yeah. Jadi ada Jember Barat, Jember Selatan, Jember Utara, Jember Timur, dan Jember Tengah. Karena pesantren di Jember ini adalah pesantren terbanyak di Jawa Timur, ada kurang lebih 600-an yang terdaftar aja. Yang terdaftar sebagaimana yang menjadi data dari Kemenang. Di luar itu saya yakin pondok pesantren di Jember lebih banyak lagi ya. Ada 1000 lebih pondok pesantren yang tersebar di Kabupaten Jember. Dan semuanya tentu sebagaimana yang menjadi cita-cita pengasuh akan memberikan layanan pendidikan dan mengantarkan para santrinya untuk sukses dunia akhirat. Ini yang barangkali ke depan kita perlu kerjasamakan. Mungkin itu. Oke, sahabat channel Fakmaribat Bisnis, wah diskusi hari ini, bukan diskusi, ngobrol-ngobrol santai hari ini sangat menarik sekali. Nah, sebelum saya akhiri closing statement. Nah,
closing statement tentang OPOP. Nah, dari Bapak Bahtiar, kira-kira closing statementnya apa Pak? Jadi bisa himbauan, bisa harapan dan seterusnya. Closing statement untuk OPOP Pak, untuk para santri, para pondok pesantren dan santri Pak. Monggo Pak. Oke. Tadi saya lihat yang disampaikan oleh Sekjen ya. Sekjen. Sekjen Opop Kabupaten Jember. Tadi ada rencana ada target yang targetnya. Rencana program untuk 5 titik. Jadi 5 titik di Kabupaten Jember. Itu mungkin nanti bisa dikondisikan dalam salah satu titik itu nanti bisa melibatkan beberapa pondok pesantren. Nanti di sana mungkin bisa dikhususkan, contohnya misalkan di wilayah timur potensinya yang bisa dikembangkan pelatihan membatik, kita laksanakan program pelatihan membatik. Kemudian misalkan di wilayah selatan, di sana potensinya kok banyak kayu dan lain-lain, itu mungkin bisa dilaksanakan pelatihan mebeler yang melibatkan peserta daripada pondok pesantren. Masing-masing titik itu sama, tetap jumlah siswanya tetap 16. Jadi mungkin nanti bisa dikondisikan, dilihat potensi yang ada di masing-masing titik itu apa. Nanti baru nanti kita coba nanti kita usulkan nanti bisa dilaksanakan program-program tersebut. Sementara pilot project yang dilaksanakan di Sudah. Jadi itu nanti kita latih pelatihan pembuatan roti dan kue, nanti kita tinggal mendorong pesertanya, santriwan dan santriwati dan pemuda di sekitar pondok pesantren untuk mengembangkan hasil daripada pelatihan. Jadi tetap mari kita berdayakan santriwan santriwati supaya bisa meningkatkan ekonomi keluarganya. Oke, terima kasih Pak Bahtiar. Nah, selanjutnya closing statement. Nah, bagaimana ini Sekjen Opop? Jadi pesantrennya ada, santrinya ada, sumber daya manusianya ada, sumber daya alamnya ada. Saat ini pemerintahnya sudah hadir. Artinya pemerintah itu pemerintah Jawa Timur hadir, Kabupaten Jember hadir, Balai Latihan Kerjanya hadir, semuanya hadir. Tinggal bagaimana komitmen bersama ini menghasilkan produk yang namanya manusia-manusia berkualitas, penuh inspirasi untuk membangkitkan ekonomi keumatan. Sehingga akhirnya masyarakat dan terutama kaum muslimin ini bukan lagi menjadi kaum fakir yang kata Sayyidina Ali, kadal fakru ayakuna kufra. Sering kefakiran itu bisa membuat orang menjadi kekufuran. Terima kasih. Wah, ini news info perkembangan OPOP, terus ikuti terus perkembangan OPOP lebih lanjut. Nanti akan saya update secara to be continuous tentang bagaimana OPOP ini mewarnai Jember. Nah, terima kasih tamu yang spesial Bapak Bahtiar dan Kiai Imam Bukhari sebagai Sekjen OPOP. Salam Marifat Bisnis, ingat handicraft, ingat Marifat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.